Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi untuk kita. Mari tetap bergabung, ikut ambil bagian dalam renungan harian yang dilayani HKBP Batu Haji Lama. Sebelum kita menerima renungan firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau Tuhan yang memberkati kami, melindungi kami dan menibahkan kami pagi ini. Tuhan beri kami sukacita dan kami mohon Tuhan sertai dan lindungi kami dalam melanjutkan segala aktivitas kami satu hari ini. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang kami renungkan pagi ini boleh memotivasi kami, menguatkan kami, berkati kami Bapa. Dan terimalah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, renungan kita pada pagi ini 6 Februari 2023 tertulis di Lukas 6 ayat 21. Demikian firman-Nya. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Lukas 6 ayat 21 didok songonon. Mertua mahamu akan nama lenuaing, ai sibabu surah dohamu. Mertua mahamu akan natangis nuaing, ai mekel mahamu muse. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, tertawa gembira itu menyehatkan. Kita tertawa ketika kita melihat film komedi atau acara lawak. Kita tertawa saat gembira dan senang. Tertawa itu menyehatkan jiwa dan raga. Tertawa dapat mengurangi rasa sakit karena saat tertawa ada hormon endorfin yang dikeluarkan kelenjar pituitari yang terletak di bawah otak kita. Hormon ini mendatangkan perasaan nyaman, bahagia, segar, dan berenergi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Lukas mencatat sekumpulan ucapan bahagia Tuhan Yesus. Ucapan bahagia ini memberikan pengharapan kepada para murid bila mereka mengalami kesusahan atau teraniaya karena iman mereka. Salah satunya, berbahagialah bila sekarang menangis oleh penderitaan, karena mereka nanti akan tertawa. Tertawa yang Lukas maksudkan adalah menerima sukacita rohani dari Tuhan, yang adalah sumber sukacita bagi setiap orang percaya. Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi umatnya kala mengalami penderitaan dan kesusahan di dalam Kristus. Mungkin kita saat ini Bapak, Ibu, Saudara-saudara mengalami penderitaan karena iman. Percayalah bahwa Tuhan yang Maha Kasih itu akan memberikan kekuatan dan pertolongan. Hal ini saja harusnya membuat kita gembira dan bersukacita. Bersukacita yang membuat perasaan ringan dan nyaman. Pastilah hal ini jauh lebih baik daripada tenggelam berkeluh kesah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dengan bersukacita kita dapat terus bersyukur dalam berbagai keadaan. Maka apapun dan bagaimanapun keadaannya, kita dapat merasa ringan. Ringan karena kekuatan sesungguhnya datang dari Tuhan. Dialah alasan bagi kita untuk tetap bersukacita. Berbahagialah ketika kita sedang lapar, maka kita akan dipuaskan. Apabila kita berbahagia ketika sedang kekurangan makan, maka kita akan dikenyangkan. Jika kita berbahagia ketika sedang tidak makan, maka kita diberkatinya. Apabila kita berbahagia dalam namanya ketika kita sedang berperut kosong sampai tidak bertenaga, maka kita diarahkan. Percaya, Dia yang menjadi sumber segala berkat akan memberkati kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jika kita berbahagia dengan iman yang teguh kepadanya ketika kita sedang menderita lapar, maka Yesus Kristus Tuhan kita akan memberi berkat bagi kita. Apabila kita berbahagia ketika kita haus, lapar, dan rindu merenungkan firman Tuhan, maka Tuhan akan melawat dan memberkati kita pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Tuhan Yesus juga menyatakan, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis,
karena kamu akan tertawa. Secara implisit, firman Tuhan ini menyatakan bahwa jika kita berbahagia walaupun sedang menangis, maka kita akan dibuat olehnya senang dan gembira. Di dalam surat 2 Korintus 8 ayat 2, kita renungkan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Luar biasa bukan Bapak Ibu Saudara-saudara? Kita dapat memetik banyak pembelajaran melalui perkataan atau pernyataan Paulus ini. Ketika seseorang yang sangat miskin mengalami penderitaan karena berbagai-bagai pencobaan yang sangat berat, namun ia merasa sukacita yang meluap-luap, maka mereka menjadi kaya dalam kemurahan. Mereka menjadi kaya karena kasih karunia-Nya. Firman Tuhan yang juga sangat dahsyat kita dapati dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Dikatakan demikian, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, nats ini pun mengingatkan kita bahwa oleh sebab kita sudah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kita miskin, namun Dia membuat kita menjadi kaya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang Maha Kaya sudah menjadikan dirinya miskin untuk menyelamatkan dan membuat kita menjadi kaya dalam kasih setia dan kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu, untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa kita, maka Anak-Nya yang tunggal, Anak Allah Bapa Yesus Kristus Tuhan kita, rela menjadikan dirinya miskin. Meskipun Ia berkuasa dan memiliki jagat raya dengan segala isinya, tujuannya tidak lain adalah supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, selanjutnya marilah kita simak juga pernyataan Paulus lagi di 2 Korintus 6 ayat 10. Dikatakan demikian, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Dalam firman ini kita mendapati bahwa jika seseorang berduka cita namun senantiasa bersuka cita dalam namanya, maka ia bahagia. Jika seseorang yang bersedih hati tetapi hatinya selalu bahagia dalam nama Tuhan, maka ia akan bersenang hati. Apabila ia sebagai seorang miskin namun memperkaya banyak orang, maka hidupnya akan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, jika ia sebagai orang tidak bermilik sekalipun ia memiliki segala sesuatu, maka ia akan menjadi kaya dalam namanya. Tuhan Yesus yang kita sembah, kita puji, kita muliakan, dan kita banggakan sudah memberi kita teladan yang sangat elok dan luar biasa. Maka Dia sudah membagi-bagikan kasih setia dan kasih karunia-Nya kepada kita dan semua orang yang percaya kepadanya. Dia sudah memberi kita dan semua orang miskin yang percaya dan melakukan firman-Nya suatu penyertaan dan berkat-berkat-Nya tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, maka kalau dengan rasa khawatir kita tidak dapat menambahkan apa-apa satu hasta saja pun, mengapa harus khawatir yang kita pelihara? Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bahagia, sukacita adalah anugerah, tak usah kita kejar, Dia yang mengejar kita. Maka jangan sampai tercabut sukacita kita, jangan sampai tercabut sukacitamu, kebahagiaanmu, dan jangan sekali-sekali kita ini menjadi pencabut sukacita atau kebahagiaan orang lain. Mari tetap dalam sukacita, kita pelihara bahagia kita,
dan kita melanjutkan segala aktivitas kita mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan yang memberkati kami, memberi kami kedamaian, dan memberi kami hati untuk merelakan kesempatan kami menerima kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang dalam duka, yang sedang sakit, yang dalam pemulihan, yang sakit menahun. Mari lawat mereka Tuhan. Dan kami memohon setiap anak-anak yang Tuhan titipkan di jemaat-Mu, di setiap keluarga, mari Tuhan Engkau berkati. Yang masih kecil, Tuhan berkati pertumbuhannya. Yang dalam melanjutkan sekolah, pendidikan, perkuliahan, Tuhan berkati, berikan Tuhan ketekunan untuk belajar. Biarlah mereka memperoleh prestasi yang baik dan memperoleh masa depan yang cemerlang. Mari Tuhan berkati anak-anak yang sudah cukup usianya. Tuhan berkati jodoh mereka yang takut akan Tuhan. Kami memohon Bapa, berilah kedamaian sukacita di setiap keluarga jemaat-Mu. Bila ada yang tidak sehati sepikir, bahkan bila ada anak yang menjadi pergumulan orang tuanya, yang selalu berontak kepada orang tuanya, mari Tuhan, biarlah kuasa Roh-Mu yang menguasai hati setiap jemaat-Mu. Anugerahkanlah kebahagiaan itu, sukacita itu ke setiap jemaat-Mu. Inilah kami Tuhan, inilah kami Bapa, sertai lindungi kami, dan terimalah doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam sehat.